Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, wabil khusus pengurus dari Majelis Ta'lim, Bunda Punina dan ibu-ibu yang lain yang luar biasa di dalam mengayahi majelis-majelis taklim di Masjid An-Nur ini, sehingga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, baik itu majelis taklim, majelis zikir, luar biasa. Insyaallah ini bagian amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bersolawat kepada beliau, insyaallah kita yang mengaku diri sebagai umatnya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengakui kita sebagai umat beliau, sehingga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kadang-kadang ada orang yang ngaku cinta tapi sananya nggak ngakui. Ini kan pegel banget, sakitnya tuh di sini katanya. Makanya supaya cinta kita nyambung dengan cintanya Rasulullah, mari kita awali dengan bersolawat, baca solawat tibil qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tadi namanya sholawat tibil qulub. Tibil qulub itu artinya dokternya hati kita. Jadi baginda Rasulullah SAW itu adalah dokternya hati, wa dawaiha, sekaligus adalah obatnya hati kita. Maka seyogianya di setiap majelis-majelis ilmu, sebelum kita ngaji, kita hadirkan dulu baginda Rasulullah di majelis kita. Hadirkan dulu Rasulullah SAW di hati kita. Hadirkan Rasulullah dalam pikiran kita. Insyaallah kita sekalian dibimbing oleh beliau Rasulullah, diarahkan oleh beliau Rasulullah. Kalau ada sakitnya diobati, kalau ada sakitnya kita diberikan obat dengan hadirnya beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, baginda Rasulullah itu adalah tibil qulub, dokternya
hati, wa dawaiha sekaligus sebagai obatnya hati. Artinya kalau kita kehadiran baginda Rasulullah, kalau kita ini kemudian disambangi Rasulullah SAW di setiap saatnya, termasuk di setiap majelis-majelis kita, insya Allah majelis kita, hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Jemaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah, sore hari ini kita akan mengkorek, kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri ketika seseorang itu dicintai oleh Allah dan juga ciri-ciri orang yang sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk orang yang dicinta Allah. Amin Allahumma amin. Saya husnuzan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicinta Allah. Cirinya apa? Kelihatan dari wajahnya. Wajahnya sumringah, wajahnya senang, wajahnya kalau hadir di majelis ilmu rasanya semangat. Ini terpancar dari wajah-wajah penuh semangat karena apa? Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kata Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri, barang siapa a'rada yang berpaling, an dzikri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu bentuknya macam-macam. Ada dengan kita itu langsung mengingat Allah melalui zikir-zikir kita. Habis sholat wajib kita zikir, itu namanya ingat Allah. Saat kita habis tahajud atau tahajud itu sendiri, itu bagian dari zikir kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, mengucapkan syukur alhamdulillah, itu namanya ingat Allah. Ketika ada musibah, kemudian kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya ingat Allah. Ketika kita jalan-jalan melihat pemandangan yang luar biasa, kita mengucapkan subhanallah. Ketika kita bersin, mengucapkan alhamdulillah. Mau minum, mau makan, mengucapkan bismillah. Habis makan, habis minum, mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya orang yang tidak ingat kepada Allah, dikasih apapun nikmat mendel mawon. Ngertos mendel? Mendel niku napa? Diam aja. Rasanya ini kayaknya sudah terbiasa. Ini merupakan jeripayah kita, atau karena usaha kita nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini namanya orang yang sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan kita berbaring, kita ingat kepada Allah terus. Ya Allah, alhamdulillah nikmat-Mu tidak pernah berhenti dariku ya Allah. Tapi kadang-kadang aku seringkali berhenti untuk mensyukurinya. Seringkali mensyukurinya kalau ada nikmat-nikmat besar saja. Kalau ada nikmat besar, dapat rezeki nomplok 1 miliar baru alhamdulillah. Atau ketika kita makan setelah kenyang gelegean baru alhamdulillah. Kalau belum gelegean lupa alhamdulillah.
Jadi kadang-kadang alhamdulillahnya kita masih berjarak. Alhamdulillahnya kita itu masih bersyarat. Kalau menurut kita itu nikmat besar, baru alhamdulillah. Kalau itu dirasa nikmat yang biasa-biasa saja, seringkali itu tidak syukuri kita dengan kalimat alhamdulillah. Termasuk ada nikmat yang andai kata nikmat itu berhenti, kita itu sudah innalillah. Tapi kita seringkali gak pernah mensyukuri itu. Apa itu? Masuk dan keluarnya angin ke dalam hidung kita. Pernah Bu, kita menghirup alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti mboten nanti kan? Padahal itu nikmat yang menjadikan kita antara hidup dan mati. Tapi kita kadang nggak mensyukuri. Tapi untungnya alhamdulillah Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Syakirun Alim. Maha mensyukuri, maha menerima syukurnya kita. Meskipun kadang-kadang syukurnya kita ini berjarak, tapi insya Allah memaklumi. Karena apa? Andai kata setiap helaan nafas kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah, ora kau berngopo-ngopo. Ini apa? Ora kau bermasak, ora kau bernyuci, ora kau berngepel. Karena apa? Karena hanya ngurusi alhamdulillah, mensyukuri hembusan nafas yang masuk dan keluar melalui hidung kita. Maka kita cukupkan kalimat syukur ini di setiap sholat kita mensyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man a'radha, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang berhenti dari mengingatku, termasuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi satu dengan zikir, yang kedua adalah bita'allum, dengan belajar, dengan ngaji. Jadi ngaji, belajar kita ini sejatinya adalah sedang berzikir, sedang mengingat apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Jadi ngaji ini adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an zikri, maknanya apa? Barang siapa yang gak mau ngaji, barang siapa yang aras-arasan kalau mau belajar, kalau mau pengajian, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan apa itu? Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ini hati-hati. Rumusnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingat Allah, maka diberikan lapang kehidupan kita. Kalau kita berpaling dari Allah, maka rumusnya adalah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sempit itu maknanya macam-macam. Bisa sempit harta rasanya, kemudian kurang terus, tidak punya sifat qanaah. Meskipun diberikan gunung emas, rasanya masih kurang, pengennya 2 gunung emas. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala luasnya samudra, masih kurang, pengennya 2 samudra. Nah, ini namanya orang yang tidak punya sifat qanaah. Jadi rasanya sempit terus. Beda dengan orang yang punya sifat qanaah. Meskipun nuwun sewu, harta kita biasa-biasa saja. Ya, jadi orang pas-pasan begitulah. Pas pengen tuku gelang, ono duite. Pas pengen tindak umroh haji, dilala ada uangnya. Itu namanya pas-pasan. Pengen pas-pasan nopo sugih.
Jadi orang yang ma'isyatan donka, hidupnya itu sempit, itu ukurannya bukan harta. Sekali lagi, bahwa ukuran ma'isyatan donka, hidup yang sempit, itu bukan ukurannya harta, bukan ukurannya tahta, tetapi ukurannya itu adalah sehatnya hati atau sakitnya hati. Orang yang kaya raya, yang mungkin uangnya nggak berseri, tapi kalau hatinya ini punya penyakit, yang namanya penyakit rasanya kurang serakah, rasanya ini nggak pernah tercukupi. Dan ini sebetulnya adalah penyakit manusia sejatinya punya gawan bayi penyakit ini. Punya gawan bayi. Nggak pejabat, nggak rakyat, nggak ustadz, nggak umat, itu sama. Punya penyakit gawan bayi. Gawan bayinya itu serakah. Siapa saja punya sifat ini. Makanya distempel dalam Al-Quran, alhaakumut takasur. Hafal puji? Monggo sareng-sareng. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kata Allah, alhaakum at-takasur. Napa? Alhaakum at-takasur. Bermegah-megahan kalian, at-takasur, menjadikan kita itu lalai. Jadi manusia itu punya potensi bermegah-megahan, pengennya kaya, pengennya nggak kekurangan, itu sudah memang gawan bayi. Kata Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam kubur, dipaksa masuk ke dalam liang lahat, dipatok kanan kiri, baru berhenti yang namanya sifat serakah. Wal kedual, nggak bantal, nggak aspal, nggak sandal, diuntal. Itu sifatnya manusia memang begitu. Makanya kita harus punya kemampuan diri, punya ilmu bagaimana memanage yang tadi merupakan gawan bayi kita, harus kita rem. Harus kita ini kemudian kendalikan. Kendalikan dengan cara apa? Kita masukkan satu sifat mulia namanya sifat qanaah. Nah, ini remnya. Kalau semua orang itu pengen, semua orang itu serakah, semua orang itu pengen menguasai, itu memang semuanya sama. Nggak rakyat, nggak pejabat, nggak ustadz, semuanya sama. Tapi yang beda adalah ketika seorang punya kendali, punya rem, yaitu sifat qanaah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan seorang ini irfa'ud darajat, derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pengen siapa sih orang yang tangannya nggak pengen gelang? Kenapa Bu? Pengen siapa sih orangnya, apalagi ibu-ibu perempuan yang lehernya itu nggak pengen dikalungi emas? Semuanya pengen. Tetapi kendali dari hati ini yang tidak semua orang punya. Tidak semua orang punya kendali ini. Makanya kalau kita pernah mendengar
putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Fatimah. Fatimah namanya perempuan ya sama dengan perempuan yang lain. Ada perempuan lain pakai gelang, pengen bukan Bu? Pengen. Fatimah juga pengen jangan. Ada perempuan yang lain pakai kalung, pengen bukan Bu? Pengen. Fatimah juga pengen. Maka ketika kemudian keinginan Fatimah itu disampaikan kepada suaminya, dan suaminya ini kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajari bagaimana qanaahnya seorang perempuan ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Fatimah, andai kata engkau aku turuti keinginanmu dengan memakai gelang, maka sejatinya satu kenikmatan akhirat maka engkau sudah mulai ambil terlebih dahulu, sudah mulai dicicil. Artinya apa? Kenikmatan akhirat sudah mulai dikelongi, diambil dikit demi dikit, diambil sedikit demi sedikit. Nah, ini namanya sifat qanaah. Boleh, nggak masalah kita memakai perhiasan, kata baginda Rasulullah SAW. Tetapi ketika kemudian membebani suami, apalagi kemudian suami menjadikan gelapnya mata di dalam menyenangkan hati seorang perempuan, seorang istri, nah ini yang menjadikan kemudian menjadi maudhu'ah. Maka sahabat Ali yang kehidupannya itu sangat-sangat sederhana, ketika diwaduli istrinya yaitu Fatimah, yang rasanya kalau mau membelikan kok nggak ada uang, kalau dibelikan kemudian nanti sampai berhutang-hutang, maka kemudian Rasulullah SAW menasehati, wahai Fatimah, cukuplah dengan qanaah. Apa yang Allah berikan kepada engkau itu adalah sesuatu yang terbaik. Jangan ambil kesenangan akhirat itu untuk dicicil di dunia ini. Nah, ini namanya sifat qanaah. Jadi sifat qanaah, pengendali diri, rem yang cakram itu menjadikan kita tidak kemudian tadi wal kedua. Apa Bu? Wal kedua. Jadi kita punya kendali diri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadikan Allah itu kemudian murka. Allah tidak suka ketika tidak diingat. Allah tidak suka kalau Allah itu diduakan. Allah tidak suka kalau disebut-sebutnya itu hanya berkala. Makanya ketika Allah itu senantiasa tidak pernah lupa dengan kita, harusnya kita juga balik cinta Allah itu dengan setulus hati, senantiasa ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaji kita ini adalah berzikir. Ingat ya Allah, engkau punya hukum, ada halal, ada haram. Maka dengan kita ngaji ini jadi tahu, oh mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Itu namanya orang yang zikrullah, ingat kepada Allah. Kalau kita tidak mau ngaji, tidak ingat Allah, wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan dunka. Di dunianya ini kemudian disempitkan oleh Allah. Di dunia ini kemudian hatinya merasa sempit dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti tadi ayat yang dibaca oleh Qori, barang siapa yang kemudian berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwasanya tidak ada rahmat lagi, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sejatinya dia sedang tersesat jalan. Makanya insya Allah kalau kita masih gelem ngaji, masih hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, insya Allah itu bagian dari zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsekuensinya fa innahu ma'isyatan dunka.
di dunia sempit. Lebih-lebih di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan buta. Bangkit di akhirat dalam keadaan buta. Ini enggak kebayang. Di akhirat itu tempatnya seperti apa kita belum pernah tahu. Belum pernah menjamah, tahu-tahu dibangkitkan dalam keadaan buta. Wong kita di rumah sendiri saja, yang tahu letaknya mana pintu, mana jendela, mana kamar mandi. Ketika kita bangun dalam keadaan mati lampu, itu rasanya sudah luar biasa. Kita bingung, keder, nggak tahu arah. Itu di rumah sendiri yang kita tahu persis, oh pintu itu letaknya di sana. Kalau kita misalnya gerayang-gerayang saja, insya Allah ketemu. Tapi ini nanti di akhirat, fa innahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta sama sekali. Padahal kita nggak tahu awalnya, mana pintunya, mana teman, mana saudara, nggak tahu sama sekali. Maka jangan pernah kita kemudian membutakan asma Allah, etok-etok buta. Ada pengajian kita etok-etok nggak ngerti, ada undangan etok-etok nggak baca WA. Nah, ini bahaya. Nanti di akhirat betul-betul dibutakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, cirinya orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mudah untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dengan zikir kita, mengingat Allah dengan kajian-kajian majelis ilmu kita, mengingat Allah dari tubuh kita ini sudah kita ingat. Jadi kalau kita misalnya sisiran, nyisir rambut, kemudian ya Allah, kok rambut sudah putih semua ya. Itu namanya zikrullah. Jadi eling, waspada, tahu diri. Ya Allah, dulu cantik, ganteng, gagah, dulu rambutnya hitam semua, kok sekarang sudah mulai memutih. Itu namanya zikrullah. Ketika kemudian ibu-ibu, kenapa Bu namine? Make upan, kemudian ya Allah, kok sudah mulai ada yang keriput ya. Nah, itu sudah zikir. Karena ini adalah ayatun min ayatillah. Ayatun min ayatillah. Jadi ayatnya Allah bukan hanya membaca Quran. Ayat Allah yang ada di Quran itu namanya ayat qauliyah. Ayat apa Bu? Qauliyah. Ayat yang ada di wajah kita, tubuh kita, itu namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat yang tercipta. Allah ciptakan rambut kita dulu bagus, hitam, sekarang sudah mulai 1, 2, 3, sekarang malah tambah banyak. Dulu ketika ibu-ibu kita ini membersihkan wajah, nggak ada keriput, sekarang sudah mulai. Itu namanya ayatun min ayatillah. Kemudian apa? Sadar diri, ya Allah, sudah sekian lama diberikan usia, kok ruku sujudnya masih berjarak. Ya Allah, sudah sekian banyak diberikan usia, kok tahajudnya, berduaan dengan Allah itu masih jarang-jarang. Padahal Allah sangat rindu kepada kita. Itu namanya ayatun min ayatillah. Jadi membaca ayat Allah bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi membaca tanda-tanda alam termasuk yang ada di tubuh kita, itu adalah zikrullah. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka sejatinya dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita, sudah usia sekian, rasanya masih muda aja, pengennya healing terus, dijak ngaji susah luar biasa, dijak sholat masih mundur-mundur. Nah, ini namanya orang yang tidak tahu diri. Orang yang tahu diri tadi kata Al-Imam Ghazali, man arafa nafsa, orang yang kenal dengan dirinya, orang yang tahu tentang dirinya. Ya Allah, kok sudah usia sekian ya, kok belum juga mulai mendekat kepadamu ya Allah, kok malah tambah jauh denganmu ya Allah. Nah, ini namanya orang yang tidak sadar. Kalau orang nggak sadar namanya apa, Bu? Pingsan. Kita itu sejatinya kadang-kadang secara filosofi itu sebetulnya pingsan, nggak sadar. Meskipun kadang-kadang giling kemana-mana, jalan kemana-mana, tapi kadang kita nggak sadar kalau kita ini sudah diberikan usia sekian, umur tambah terus, sudah mulai menjelang mendekati ajal kita. Nah, ini jangan sampai kemudian ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka persiapkan kita sebagai orang yang mawas diri, tahu tentang diri kita. Itu kita biasakan dengan hal-hal yang baik. Biasakan dengan hal-hal yang baik. Biasakan dengan ucapan yang baik, perilaku yang baik. Karena apa? Kebaikan itu yang nanti akan mengakhiri hidup kita. Karena hidup dan mati kita itu tergantung dari apa yang menjadi kebiasaan kita. Saya kasih contoh misalnya, tanggal 15 Syawal kemarin Abah Kaullah Haji Tafsir Abdul Jalil itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu meninggal malam Rabu. Selasa pagi ya sekitar jam 8 jam 9. Itu masih minta diambilkan kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Karena memang semasa hidupnya itu yang ngaji, yang ngajar, yang ulang pengajian. Itu Selasa pagi masih minta diambilkan kitab tafsir Jalalain. Padahal per bulan Rajab kemarin itu ditakdir oleh Allah, penglihatannya itu sudah belas nggak bisa melihat. Jadi nggak bisa melihat, walhasil kemana-mana harus dituntut. Nah, menjelang ajalnya itu masih minta diambilkan kitab tafsir Jalalain. Ibu saya mendengar dan ngaji ya apa yang ada di dalam memori pikirannya saja, karena sudah tidak bisa melihat. Dan maghribnya, habis maghrib atau habis isya, itu teman saya datang, teman kuliah ya, teman main, karena pas Syawal Lebaran belum sempat sowan, itu dilalah pas main. Nah, ketika main itu abah saya nazoman kitab kecil yang biasa diajarkan di madrasah-madrasah, yang itu hampir tiap hari, tiap tahun itu ngajarkan kitab itu. Kitab yang hampir di setiap pesantren itu diajarkan, namanya kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam dulu pernah saya ajarkan di Majelis Nurul Ilmi di Al-Azhar. Itu kitab akidah paling dasar. Isinya tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, tentang nama-nama nabi, nama-nama malaikat dan lain sebagainya. Itu namanya kitab Aqidatul Awam. Termasuk nazuman sifat Allah wujud, kitab baqa, mukhalafatul lil hawadits. Itu ada di dalam kitab itu. Nah, teman saya datang itu beliau masih mengucapkan nazuman nama-nama nabi dari awal sampai akhir. Padahal mungkin ya sekitar setengah jam atau 1 jam setelahnya itu sudah gak ada. Masih nazoman mengucapkan nama-nama nabi dari Nabi Adam sampai
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang menjadi akhir kita itu tergantung dari apa yang menjadi kebiasaan kita. Panjenengan biasa ngaji, insya Allah meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan ngaji. Biasa mengucapkan zikir la ilaha illallah, ketika di akhir hayatnya ini tidak susah untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka biasakan. Oleh karenanya guru-guru kita, para ulama itu mentradisikan kalimat la ilaha illallah itu ditradisikan sampai menjadi budaya. Ini yang luar biasa. Ketika misalnya kumpul-kumpul, kemudian yang dibaca tahlilan. Nah, sekarang dibahasakannya dengan tahlilan. Karena itu mentradisikan, mentarbiyah, membudayakan kalimat itu supaya ada terus di dalam lisan kita, di dalam tenggorokan kita, di dalam pikiran dan hati kita. Jangan sampai lepas. Orang yang terbiasa dengan zikir apapun bentuknya, termasuk zikir la ilaha illallah, maka dalam keadaan nazar sakaratul maut pun insya Allah lidahnya tidak keluh, lidahnya tidak kaku, akan mudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini namanya zikrullah. Jadi ciri di antara orang yang dicintai oleh Allah sekali lagi adalah mudah untuk mengingat Allah. Dalam keadaan ramai ya kita mengingat Allah, dalam keadaan sepi yang diingat Allah. Dalam keadaan kita kaya yang diingat Allah, pas dilala ditakdir miskin juga yang ingat Allah. Karena semua itu adalah qadarullah, adalah ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kita. Diuji oleh kita dengan semuanya. Kaya ya ujian, miskin ya ujian, cantik ya ujian, jelek ya ujian, bangga ya ujian, ketika kita sedang dalam keadaan susah juga ujian. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati itu liyabluwakum, agar Allah menguji dengan itu. Hidup ya ujian, mati ya ujian. Untuk apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, supaya aku tahu kata Allah. Ahsanu amala, siapa yang paling ahsan, yang paling bagus amalnya. Ketika ditakdir kaya, maka harusnya kekayaan kita menjadi sarana kebaikan kita. Ketika ditakdir miskin, ditakdir tidak ada, sempit ekonomi, itu pun ladang amal yang luar biasa. Jadi tidak ada satu momen yang tidak menjadi ladang amal. Ketika kita sedang romantis dengan pasangannya, itu juga ladang amal. Tapi ladang amal ketika romantis ini mahal. Mahalnya kita ngajak healing kemana-mana, ngajak istri ke restoran, nanti pulangnya mampir ke toko Semar. Ini kan mahal. Tapi ketika ditakdir kita sedang tidak romantis, sedang salah paham, diem-dieman, itu juga ladang amal. Cuman ladang amal ketika kita sedang tidak romantis, ini sering dilewatkan, disia-siakan. Padahal itu saatnya ladang amal yang luar biasa. Maka cara menjadikan kesempatan itu menjadi ladang amal, maka kita luaskan hati kita ketika sedang tidak romantis. Kita tumbuhkan rasa husnuzon kepada pasangan hidup kita. Ini angel, Bu. Lagi jengkel kok suruh husnuzon. Tapi itu adalah perintahnya Quran. Syaratnya kita mendapatkan ladang amal yang baik itu ya kita husnuzon kepada pasangan hidup kita, bersabar, cari solusi bareng-bareng. Jangan kemudian
ketika kita sedang cemburu, luapkan emosi. Ada piring terbang piring, ada gelas terbang gelas. Ini artinya apa? Kesempatan emas ladang amal ini menjadi sia-sia. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, wa in karihtumuhunna, ketika kita sedang diperlihatkan ketidakbaikan dari pasangan hidup kita, atau ketika kita diperlihatkan dengan ketidakbaikan anak kita atau siapapun, maka sejatinya fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah, saat itu Allah sedang menjadikan ladang pahala yang sangat banyak. Maka tadi romantis ya ladang pahala, pas lagi kita berseteru ada salah paham, cemburu, itu juga ladang pahala. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Ketika romantis pun kadang-kadang ini menjadi sia-sia, karena keromantisannya kemudian menjadikan dia lupa dengan orang tua. Saking romantisnya dengan pasangan, orang tua lagi sakit nggak dipikirin, dibiarkan, senang berdua saja. Nah, ini kan juga masalah. Namanya apa? Romantis tetapi menjadikan dia bermasalah, bermaksiat kepada orang tua. Banyak juga orang yang kadang tadi pasangan hidupnya romantis, jalan-jalan ke luar negeri, tapi ketika orang tuanya sedang sakit seolah tutup mata, nggak mau kemudian cawe-cawe, nggak mau memberikan obat, nggak mau tengok, menjenguk dan lain sebagainya. Nah, ini namanya romantis yang tidak menjadikan pahala. Maka tadi dalam keadaan apapun itu sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sejatinya Allah pengen melihat dalam kondisi seperti apapun harusnya kita tunjukkan ahsana amala, amal terbaik kita. Amal terbaik. Bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ciri orang yang dicinta oleh Allah adalah mudah untuk berpikir. Kebalikannya, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak pernah ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak pernah ingat Allah, diajak ngaji susah, alasannya macam-macam. Nah, ini termasuk ciri orang yang sedang dibenci oleh Allah. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, maka dia sejatinya sedang dimudahkan jalan menuju surga. Orang yang dimudahkan mencari majelis-majelis ilmu, dimanapun ada majelis ilmu rasanya pengen hadir. Kaki mudah untuk dilangkahkan, kita mudah untuk ngajak-ngajak ngaji, bareng-bareng ngaji. Nah, ini sejatinya kita sedang diberikan jalan untuk menuju surganya Allah. Maka sekali lagi di awal tadi saya sampaikan bahwa yang hadir ini kelihatannya memang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau